satunya sahih dan satunya dhaif, yaitu sudah jelas itu yang kita ambil adalah yang rajih. Satu contoh ini kalau yang sederhana, ada hadis tentang mengusap khuf, ya, mas asfalil qadamain, ya, asfalil qadamain minal khuf. Ada hadis yang menyatakan ketika kita berwudu kemudian menggunakan khuf, itu yang diusap itu adalah a'lal khufi wa asfalahu, atas dan bawahnya, ya, atas dan bawahnya, ya, dan itu diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, radhiyallahu anhu. Nah, tetapi hadis ini ternyata adalah hadis yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang kuat, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, beliau mengatakan lau kana dinu birrahyi, kalau agama itu ditetapkan dengan akal, lakana asfalul khufi aula bil mas'i min a'lahu. Maka seharusnya kalau kita mengusap khuf itu seharusnya yang lebih layak diusap itu di bawahnya, karena yang kena kotoran kan bawah bukan atas. Kalau akal mengatakan seharusnya ya yang di bawah itu diusap. Nah, tetapi agama itu tidak ditetapkan dengan akal, ya, tetapi dengan wahyu. Akal itu berfungsi untuk memahami wahyu, ya, bukan untuk menyaingi wahyu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, dan saya melihat Rasulullah mengusap di atas khufnya. Wa rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Ya, kalau seperti ini mudah kita dengan hanya melihat kepada sanadnya, berarti ini yang benar, yang satunya adalah dhaif. Tapi masalahnya adalah nanti apabila ada dua hadis yang sahih yang bertentangan, itu tadi prosedurnya seperti itu. Pertama tauhid, kemudian yang kedua adalah an-nasakh, yang ketiga adalah tarjih. Dan tarjih ini yang paling susah ini, ya, yang paling rumit tarjih. Kenapa harus kalau versi Imam Suyuti harus melalui 150 prosedur. Itu berbulan-bulan enggak selesai. Kemudian kalau itu juga mentok setelah 150 cara itu nggak ada jalan juga, apa yang harus kita lakukan? Maka tawakuf di situ. Tawakuf ini bukan artinya ini nggak boleh diamalkan. Maksudnya kita pending, kita pending sementara. Ya, baik. Idza ta'addara kullu ma taqaddama min al-jam'i wan-nasr wat-tarjih fa innahu yajibu tawaqquf hina idzin 'anil 'amal. Maka di situ kita pending dulu mengamalkan kedua hadis ini, ya, hatta yatabayyana wajhu tarjih, sehingga nanti di kemudian hari kita menemukan mungkin ada penemuan baru yang menunjukkan ternyata yang rajih adalah ini, yang penting adalah artinya kita tidak membuang hadis itu begitu saja, tapi kita pending pengamalannya, ya. Oleh sebab itu menggunakan ibarat tawakuf itu, kata Imam As-Sakhawi, itu aula minat takbir bin tasahud. Artinya berarti kalau gitu dua hadis ini berguguran itu nggak boleh, ya. Jadi tawakuf artinya kita tidak mengamalkan salah satu dari kedua hadis ini, dan juga kita tidak mengatakan kalau itu karena memang ta'lim hakiki berarti dua-duanya gugur. Tetapi ibarat yang tepat itu adalah tawakuf, ya, tawakuf untuk nanti kita kalau ada ilmu yang baru atau pertemuan baru baru kita bisa mengamalkannya, ya. Ya, baiklah, mungkin untuk sesi pertama ini insyaallah tinggal satu sesi aja, setelah itu selesai insyaallah. Ya, yaitu tentang yang kelima, hadis sifat, yaitu tentang kita di waktu sepertiga malam, kemudian ya sifat-sifat seperti itulah. Contoh bagaimana para ulama interaksi dengan yang terakhir, dan ini sebenarnya cara metode ini adalah ya, pokok-pokoknya saja. Ya, banyak lagi seperti faktor geografi, kultural Arab dan lain semuanya, faktor bahasa kan banyak sekali, ada hakikat, ada muajaz, ada taklim dan lain sebagainya. Semua itu harus betul-betul kita fungsikan. Tapi intinya garis besarnya itu adalah langkah-langkah utamanya adalah seperti ini, dan setiap langkah itu ada prosedur gitu yang harus kita lakukan. Ya. Itulah sebabnya ilmu hadis ini sangat diminati di mana-mana.
Belum lagi penetrasi dengan nama kaum dan lain sebagainya, belum lagi ini dan ini. Ya, tetapi kalau orang sudah mencintai, ya, apa sih kalau cinta itu nggak bisa dilakukan? Ya, gunung bunda dilakukan untuk seberang. Ya. Jadi motifnya orang itu harus mencintai Rasulullah SAW. Berarti cinta itu yang akan membawanya kemana perkembangannya, kita akan menyukai. Jadi nikmat saja. Tapi kalau dari awal kita udah takut, udah nggak suka, ya udah selamanya ilmu pun akan nggak mau juga dengan kita. Ya. Jadi langkah awal untuk bisa mendapatkan ilmu itu adalah mencintai itu sendiri. Kemudian jangan takut. Kenapa nggak mau terus takut? Ngapal ini. Lah siapa yang suruh ngapal nama? Ya, nama itu ya terhafal secara sendiri. Nanti ketika kita di Rosa Sana dan lain sebagainya, otomatis ya kita akan ingat dulu. Pernah saya di Rosa ini, ulangi seperti ini. Ya, jadi ketika membaca nanti usahanya, kita sudah artinya bisa gambaran umum usahanya seperti ini. Ya, itu kalau sudah praktik sehingga tahrif yang sana kita akan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada season yang pertama ini mendapatkan dua poin. Yang pertama yaitu poin iltizam nomor al-mawdu'iyah al-mutakamilah, bahwa pentingnya ketika kita akan menentukan sebuah hukum dari hadis, agar hadis yang senada, hadis-hadis yang sama temanya itu disatukan dulu, agar kita bisa menentukan hukum yang akhirnya tidak saling berbenturan. Ya. Memahami hadis, karena hadis dan Al-Quran itu berintegritas, ya, sehingga tidak mungkin sebenarnya ada kontradiksi di antara keduanya. Kalau ada kontradiksi itu hanya dohir saja. Kemudian selanjutnya seperti contoh isbal, ya isbal. Kenapa ada tetangga kita mengatakan isbal itu haram, kemudian Allah itu ada di aras, itu karena memahami hadis yang sepenggal. Ya, padahal hadis tersebut begitu banyaknya, nggak dikomparasikan, hanya satu hadis dipakai sebagai dalil. Padahal ada dalil lain yang menentang hadis tersebut. Itulah pentingnya komparasi ala hadis. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah ma'rifatul qawaid, ya, mengenal kaidah-kaidah yang digunakan dalam memahami hadis. Yang pertama ma'rifatu sababihi, ya, penting mengetahui sebab faktor diturunkannya hadis. Bagaimana kita penting juga ma'rifatu asbabul dan juga ada di dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul, ya, itu juga penting sama. Sebagaimana pentingnya asbabun nuzul dalam Al-Quran, penting pula memahami asbabun nuzul di dalam hadis agar kita tidak terjebak pada pemahaman yang sepenggal. Kemudian selanjutnya al-ibrah yang kedua dalam metode yang perlu dipakai adalah al-ibrah bi umil lafzillah khusus sabab, bahwa teks agama, ya, teks agama ini kan katanya an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghair mutanahiyah. Jadi nas agama itu baik Al-Quran hadis itu sudah berhenti, sedangkan wal waqa'i kejadian-kejadian itu terus berlanjut. Nah, jika yang dilihat adalah khusus sabab, maka tidak akan berkembang nas itu. Nah, ini penting memahami bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang dilihat adalah keumuman lafaz, bukan khusus sebab, kecuali hal-hal tertentu, misalnya seperti sahabat salim, di mana sahabat salim ini disuruh menyusul kepada sahabat Sahlah bin Suhail. Kenapa? Jadi salim ini bareng dengan satu rumah dengan Abi Hudzaifah Sahlah. Kemudian Sahlah lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat Abi Hudzaifah ini wajahnya seperti gak senang. Kenapa? Salim ini sudah mulai besar, mungkin cemburu. Kata Nabi, susuin saja dia. Kata Sahlahnya, dia sudah besar, ya Rasulullah, aku tahu dia sudah besar. Nah, akhirnya nyusul rodoah itu, rodoah yang lebih dari 2 tahun. Nah, kalau di sini kan nggak mungkin ya di kantor gitu ya. Tiba-tiba saya ikut hadis tadi, saya sebagai salimnya di kantor ada wanita cantik, saya takut terjadi istilah gitu ya, terjadi istilah, maka saya menyusul lebih dari 5 kali nanti. 5 kali cukup. Nah, ini namanya apa? Khusus itu ya, khusus untuk salim saja. Ya, kemudian selanjutnya mukhtaliful hadis.
Kalau saya ini supaya memudahkan ya, mukhtarul hadis begini. Jadi nggak tahu ini saya sopan atau tidak. Ya, saya suka memudahkan pada santri ketika belajar itu ya. Jadi hadis itu bagi dua, ada muhkam, ada mustari. Kalau muhkam jelas mana tidak ada kontradiksi. Kalau mustari itu ada. Dan mustari itu bagi dua, ada yang mungkin jambu, ada yang tidak. Kalau yang jambu jelas, yang jambu. Nah, kalau saya bilang ini. Jadi kalau mukhtarul hadis itu bagaikan mukhtariku fi ikhtiyari az-zawjah. Jadi kalau misalnya ada perempuan dua, mungkin jamu atau tidak, mungkin dia tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab, tidak ada perempuan dua cantik, tidak ada hubungan nasab. Jamu saja, nikah aja dua-duanya. Itu jamu. Jadi tidak dihilangkan satu-satunya. Satu. Kalau ada hubungan nasab, nah ini yang tadi. Ketika tidak mungkin jamu, maka misalkan ada adik kakak itu gak mungkin ya. Manta jimau bainal ukhtayain kan tidak boleh. Maka itu kalau dalam hadis namanya ada tamakudil jami. Maka tiga teori. Yang pertama tarjih. Coba mendingan adiknya menikahkan. Ya tarjihnya aja kelihatan. Kayaknya cantik mana gitu. Pilih tarjih gitu. Nah kalau tidak tarjih, anaskur saja kakaknya dulu. Ini supaya mudah aja kayak gitu. Pada yang ketiga tawar, wah sama persis, cantiknya, tingginya, putihnya, persis. Kalau saya bisa ini sudah tawar dulu, istihoroh dulu gitu. Ya ini hanya dimudahkan saja bahwa hadis itu seperti mukhtarul hadis seperti tadi. Ya, jadi ada mukhtarul hadis. Ya, selanjutnya sudah mungkin itu yang bisa disimpulkan. Silakan untuk bertanya ya, apa yang tadi belum dipahami, tekan di nama dan alamat ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari Kuningan. Izinkan saya bertanya. Yang pertama itu menanggapi metodologi hadis yang digunakan dalam hadis yang biasa digunakan oleh kelompok sebelah dalam menghukumi kedua orang tua Nabi itu berada di neraka. Itu kan yang hadisnya itu salah seorang sahabat berkata kan, "Aina abi?" Terus dijawab, "Inna abi wa abaka finnar." Nah, dalam menanggapi ini biasanya kaum Sunnah itu menanggapinya bahwa dalam hadis tersebut ada salah seorang perawi yang namanya Hammad, yang mana Hammad itu ternyata dari biografinya itu perawi yang biasa meriwayatkan bil ma'na. Makanya karena hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu ternyata ada hadis lain yang hampir serupa namun redaksinya berbeda dan diriwayatkan dengan perawi yang dianggap lebih kuat daripada Imam Ahmad, yaitu riwayat Imam Ahmad, bahwa jawabannya itu ketika ditanya Aina Nabi, itu jawabannya itu idza maratu bi qabrin kafir fabashshirhum bi'adzabin nar. Nah ini padahal kedua hadis ini sama-sama sahih. Sama-sama sahih antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Tapi ini yang digunakan oleh kaum Sunnah itu hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar, yaitu idza maratu bi qabrin kafir fabashshirhum bi'adzabin nar. Ini metodologi hadis ini itu bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu seputar kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini bagaimana membedakan dengan penggunaan asbabul wurud atau asbabun nuzul yang seakan-akan dalam penggunaan itu seperti al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Contoh misalkan ayat fa'ayna man walu fatam wajhullah. Secara teks kan
kemanapun engkau menghadap, maka di sanalah kiblat engkau boleh sholat. Padahal kan yang dianggap itu adalah melihat kerendahan Allah, melihat asbab nurulnya, melihat sebabnya bahwa ayat itu diturunkan khusus bagi orang yang sedang musafir yang tidak tahu arah. Nah, berarti kan di sana seakan-akan menganggap sebab didahulukan daripada keumuman lafaz. Terus juga jika menanggapi terhadap kasus Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar kan pernah ketika pembagian zakat terhadap mu'alafatul qulubuhum di saat zaman Sayyidina Umar kan itu dialokasikan terhadap para tentara fi sabilillah. Itu alasannya ketika itu oleh Sayyidina Umar, sekarang sudah tidak ada lagi orang yang lemah imannya. Itu dahulu di zaman Kanjeng Nabi yang melakukan qulubuhum, sekarang sudah tidak ada. Makanya sekarang saya alokasikan terhadap para mujahid fisabilillah. Itu berarti kan seakan-akan ya al-ibrah khusus sabab la umumil lafzi. Dan ini kasus Sayyidina Umar ini yang biasa digunakan oleh kelompok liberal yang mengatakan bahwa seperti itu Sayyidina Umar saja al-ibrah khusus sabab la umumil lafzi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ingin saya tanyakan saja. Ini tapi barangkali ini keluar daripada konteks ini, jadi atau ada yang tidak sejalan. Ini mengenai menyikapi amalia-amalia dan tradisi-tradisi di tempat kami. Ada diskusi mereka gitu, Aida perbuatan yang perbu itu mau yang biasanya itu kalau diskusi itu kan ngambil daripada Durratun Nasihin yang kemarin Durratun Nasihin pun sudah diulas bahwa hadisnya maudu atau jadi kita menyikapi amalia tersebut itu seperti apa? Karena terus terang nih, kalau mengajak warga untuk diskusi ya punya biro, dia punya hikmah, jadi pada datang. Tapi ketika Lailatul Qadar, ayat jelas itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, itu kayaknya melompat gitu ya. Gitu. Jadi semangat masyarakat itu lebih kepada diskusi daripada Lailatul Qadarnya gitu. Jadi itu kita menyikapi hal itu seperti apa, atau dalilnya barangkali dari Syekh itu bisa memberikan kepada kami itu ya alhamdulillah. Yang kedua, daurah ini pemahaman untuk hadis ya. Jadi apakah nanti metode ini juga untuk Al-Quran atau Al-Quran beda lagi itu dengan metode ini, misalnya ada tafsirnya. Kalau berarti ada tidak cukup dengan hanya daurah pemahaman hadis, harus ada daurah pemahaman Al-Quran, berarti cuma tugas panitia harus mengadakan lagi nanti daurah pemahaman Al-Quran. Itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang posisi orang tua Nabi, sangatnya bagaimana, kemudian yang kedua tentang al-ibrah bi umumil lafzi seakan-akan bertentangan dengan sababul wurud ya. Pertama sababul wurud yang sudah al-ibrah. Terkadang ada ayat atau hadis yang harus menggunakan sababul wurud agar tidak menjauh kepada selainnya. Dan yang kedua, yang ketiga tentang kebiasaan di masyarakat yang sudah populer, tapi kok kalau ditinjau dari segi hadis sepertinya dhaif atau bahkan maudhu. Yang ketiga, apakah harus ada daurah dalam daurah ilmu Quran ya, daurah pemahaman Al-Quran ini.
hadis-hadis yang seperti ini untuk bisa mengambil kesimpulan umum, kesimpulan akhir. Jadi prosedur yang telah kita sebutkan itu harus kita lakukan. Jamu riwayat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita lihat perbedaan redaksinya di situ. Ya, sama seperti yang kita lakukan pada hadis jariyah tadi. Ya. Kemudian kalau memang tidak ada penyelesaiannya, ya maka kita harus tarjih. Yang pertama, di sini ada dua dalil saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah kami mengutus rasul kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, sebelum Rasulullah SAW diutus, yaitu zaman misalnya katakanlah zaman ayahanda beliau, ibunda beliau, itu termasuk di dalam masa risalah atau masa fatrah. Masa fatrah. Oleh sebab itu, pada masa itu, kalaupun ada yang masih mengamalkan ya tauhid, yang diamalkan itu kan ajaran Nabi Ibrahim. Seperti Waraqah bin Nawfal, ajaran Nabi Isa, Waraqah bin Nawfal ya, Waraqah bin Nawfal. Tetapi ajaran Nabi Musa itu kan khassah liqaumi Nabi Isa, kan khassah liqaumihi. Ya artinya pada saat itu memang tidak ada Rasul lagi sebenarnya, masa fatrah. Dan masa fatrah itu Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa Rasulullah. Nah, kemudian ketika kita bandingkan dengan hadis inna abi wa abaka finnar, ini menunjukkan bahwa orang tua Rasulullah berada di dalam api neraka. Kenapa? Karena dia kafir. Kalau kita katakan seperti itu, nah, yang menjadi pertanyaan, sebelum itu, kalau dia dituntut untuk beriman, dia akan beriman kepada siapa dan mengikut siapa? Tidak ada yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Nah, maka harus ada penyelesaian. Ya, misalnya para ulama di sini memahami dengan cara bahwa dengan cara bahasa, pendekatan bahasa, yaitu kata ayah di dalam bahasa Arab itu tidak selamanya, kata ab itu tidak selamanya bermakna al-walid. Terkadang juga bisa bermakna paman, omumah. Ya. Itu kalau kita lihat di tafsir tentang Nabi Ibrahim, qala Ibrahim li abihi Azar, itu semua ahli sejarah mengatakan Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Semua ahli sejarah mengatakan itu bukan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Dalam sejarah itu Azar itu bukan ayahnya. Maka ada yang mentakwilkan dengan cara seperti itu, ya. Nah, maka kalau kita menggunakan cara tarjih, ya tentu kita akan mana sih yang lebih kuat antara hadis yang kalau ini adalah hadis yang sahih sangat tidak ada masalah, tapi lebih kuat mana dibanding dengan pernyataan Al-Quran wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa Rasulullah, yang mana sebelum Rasulullah diutus itu masuk dalam kategori fatrah, ya. Dan kategori fatrah dan fatrah itu Allah tidak akan mengazab. Ya, tapi dalam hadis ini katanya diazab. Nah, berarti kan sini kontradiksi. Ya, dan kontradiksinya itu antara hadis dengan Al-Quran. Kalau antara hadis dengan hadis itu pun kita harus mengambil yang lebih kuat. Ya, namanya lebih kuat mana antara hadis dengan Al-Quran. Al-Quran qat'iyus subut. Ya, walaupun sebagian itu dhanniyul dilalah, dan hadis itu dhanniyus subut, ya walaupun memang ada yang qat'iyul dilalah, ya kecuali yang hadis yang mutawatir itu yang qat'iyus subut. Ya, maka di dalam masalah ini ya kita ikut saja kepada para ulama kita ya. Dan juga untuk apa kita berbicara tentang orang tuanya Rasul? Kenapa itu harus kita jadikan permasalahan
antara kita, antara ayahnya Rasulullah itu di api neraka atau enggak? Apa faedahnya untuk saya? Ya, apa yang saya dapatkan? Apakah dengan meyakini itu saya masuk surga? Justru sebaliknya, kalau kita lebih dekat kepada adab, coba kita kalau dikatakan orang tua kita di api neraka, kira-kira gimana juga? Apalagi yang kita katakan ini adalah Rasulullah SAW. Ada namanya juga pendekatan adab, ya, kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada nasihat seperti itu, ya harus kita pahami dalam berbagai macam konteks. Di antaranya adalah ya adaban ma'a Rasulullah SAW. Ya, atau kalau kita menggunakan dari tarjih, ya sudah, yang ini kita abaikan karena jelas-jelas ta'aluk dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa kunna ma'amina hatta dan bahasa Rasulullah. Nah, tetapi saya tidak paham juga kenapa selalu itu yang diangkat. Apa faedahnya untuk masyarakat? Apa faedahnya di dalam akidah? Enggak paham. Ya. Jadi masalah-masalah seperti ini ya udah, kita nggak usah berbicara masalah itu sudah. Ya. Urusan surga dan neraka dalam masalah ini itu bukan urusan kita. Sudah. Mengetahui dalam neraka, mengetahui dalam surga itu bukan urusan kita. Yang menjadi penting itu adalah saya ini nanti masuk surga atau masuk neraka. Ini yang menjadi urusan kita. Kita sibuk dengan urusan orang lain yang masuk neraka atau masuk surga. Kita sendiri tidak memperhatikan keadaan kita. Ya. Itu kan itu yang masalahnya. Ya. Jadi kita masalah-masalah seperti ini itu nggak usah diangkat. Ya, karena ini akan menjadikan orang lebih bingung lagi. Ya. Jadi udah lebih baik diam atau berbicara dengan ilmu. Ya. Insya Allah saya juga sedang menyusun tadi sejak saya katakan bahwa ada hadis-hadis yang memang seperti ini, sedang menyusun untuk bisa memberikan jawaban-jawaban, dan jarang-jarang insya Allah mau disebarkan melalui YouTube insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa tuntas. Ya, setidaknya bisa memberikan gambaran-gambaran apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan hadis-hadis ini. Ya, karena mau tidak mau ya kita harus bicara. Karena memang sudah apa namanya, sudah menyebar dan menjadikan kebingungan di dalam masyarakat. Ini sebenarnya mana? Atau paling tidak cara menghadapi hal-hal seperti ini seperti apa? Yang kedua tadi mengenai al-ibrah bi umumil lafzi sabab al-wurud. Dengan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan itu adalah kaidah. Jawabannya sederhana saja. Likulli qa'idatin mustasna. Istisna. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Tidak ada semua kaidah kecuali dia ada pengecualian. Nah, pengecualian itu kan ada beberapa kasus. Ya, hanya beberapa kasus, dan itu tidak bisa membatalkan kaidah yang sudah artinya yang di bawahnya itu ada masalah-masalah yang mundarijah, yang muqaridah. Ya. Jadi ketika ada kasus tersebut bukan berarti kita harus membatalkan kaidah tersebut karena ini masuk di dalam konteks pengecualian. Ya. Artinya ada saat-saat di mana sebab itu menentukan hukum. Ya. Dan bukan mengambil kepada keumuman lafaznya. Ya, ditambah lagi kalau kita mengambil keumuman seperti ayat fa'inna ma'tuwallu fasamma wajhullah. Ya, kalau kita melihat kepada maknanya, ya artinya apa? Kita tarik kepada masalah yang lebih umum. Ya artinya apa? Bukan hanya di dalam masalah kiblat saja. Ya artinya kemanapun kita menghadapkan, ya di situ Allah aina makun wa huwa ma'akum. Aina makun. Ya dimanapun kalian mengarahkan wajahmu, ya di situ ada Allah. Ya, masanya Allah itu ada di kiblat saja gitu. Ya dimanapun Allah bersama kita. Ya. Oleh sebab itu kalau ditanya aina Allah, jawabannya sederhana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sederhana ya jawabannya kalau aina Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi ma'iyah ini, ya ma'iyah apa? Ma'iyah dzatiyah atau ma'iyah sifatiyah? Nah, dan ini memang nggak bisa kalau memang menggunakan manhajul qaum, akan berbenturan terus. Kalau katanya Allah fis sama, katanya Allah bersama kita, berarti nggak bersama
nggak mau harus takwil juga, padahal takwil mereka itu termasuk dosa juga, ya dosa juga, ya. Nah, maka sekali lagi ya jawabannya adalah di kulli qaidatin mustadna'ah. Setiap kaidah itu ada pengecualian dan pengecualian itu tidak bisa dijadikan untuk meruntuhkan kaidah yang sudah baku. Ya. Kemudian yang selanjutnya mengenai tradisi isu Sya'ban, ya. Yang pertama, ya memang masalah ini juga masuk di dalam ranah yang mukhtalaf fihi, ya. Dan para ulama banyak menulis tentang masalah masalah isu Sya'ban. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Sa'id al-Umari, beliau juga berbicara tentang hadis-hadis isu Sya'ban, ya, dan juga banyak mengkritisi masalah tersebut. Ya, tapi ulama lain juga banyak menulis tentang hadis-hadis yang memang menganjurkan untuk melakukan isu Sya'ban tersebut. Ya, nanti insyaallah kitab-kitabnya nanti saya tuliskan daftar dari kitab-kitabnya. Ya, nanti saya buat insyaallah nanti saya downloadkan juga kitab-kitabnya tersebut. Ya, supaya bisa menjadi sebenarnya apa yang banyak amalan-amalia yang memang sudah menyebar di masyarakat kita, bahkan bukan di Nusantara saja, di Mesir pun begitu juga. Kita di Mesir kan ada isu Sya'ban juga, ya. Dan di beberapa negara-negara Islam itu diamankan. Nah, itu artinya tersebarnya amal-amal seperti ini itu nggak mungkin disebabkan karena hanya sekedar mengikut tradisi saja, karena yang melakukan juga ternyata para guru-guru kita juga, para masyayikh kita juga, ya pasti ada sandarannya. Karena sebagian orang tidak sabar untuk meneliti